Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik saja, bukan? Ya, senang sekali saya dan kelompok saya pada hari ini akan membahas bagaimana cara menangani hipertensi pada saat pandemi COVID-19. Bagaimana kelanjutannya? Yuk disimak. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ardiati Tiawatini dan dengan NIM saya 016060034. Hipertensi, jadi hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah. Nah, bagaimana sih yang dikatakan peningkatan tekanan darah? Apabila tekanan darah sistemik itu lebih dari 140 dan juga tekanan darah diastolic itu lebih dari 80. Nah, selain itu juga hipertensi dikatakan sebagai the silent killer karena dia itu biasanya terjadi tanpa keluhan. Jadi klasifikasi hipertensi itu sendiri menurut GMC nomor 7 pada tahun 2003 itu dikategorikan menjadi yang pertama, apabila tekanan darah normal itu dikatakan kalau tekanan darah sistolik itu kurang dari 120 dan juga tekanan darah diastolic itu kurang dari 80. Nah, apabila dikatakan itu hipertensi apabila tekanan darah sistolik itu berkisar antara 120 sampai 139 dan juga tekanan darah diastolic itu 80 sampai 89. Lalu dikatakan dia hipertensi tipe 1 apabila tekanan darahnya itu berkisar antara 140 sampai 159 dengan tekanan darah diastolic itu 90 sampai 99. Lalu dikatakan dia hipertensi tipe 2 apabila tekanan darah sistolik itu berkisar lebih dari 160 dan juga tekanan darah diastolic itu lebih dari 100. Nah, lalu dikatakan apabila dia hipertensi sistolik terisolasi apabila tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 dengan diastolic itu kurang dari 90. Baik, selanjutnya saya Siska Putri NIM 016060011. Apa saja gejala dari hipertensi? Yang pertama, sakit kepala atau pusing. Kemudian yang kedua, jantung berdebar-debar dan merasa sakit di dada. Yang ketiga, ada gelisah. 4, penglihatan kabur. Dan yang kelima, ada mudahnya. Selanjutnya, apa saja sih faktor resiko dari hipertensi? Nah, faktor risiko hipertensi itu ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Untuk yang pertama, faktor yang tidak dapat diubah itu adalah yang pertama umur, kemudian jenis kelamin, dan yang terakhir adalah riwayat keluarga. Nah, selanjutnya faktor risiko yang dapat diubah itu yang pertama ada lemak, kemudian kurang makan sayur dan buah. Yang ketiga, konsumsi garam yang berlebih, kemudian yang keempat ada kegemukan. Kelima itu ada kurangnya aktivitas fisik, kemudian yang keenam konsumsi alkohol berlebih. 7, dislipidemia, dan yang terakhir adalah stres. Perkenalkan, nama saya Indrayani. Saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana pengendalian risiko hipertensi. Di sini yang harus kita lakukan yaitu modifikasi diet. Apa itu modifikasi diet? Modifikasi diet ini sudah terbukti bisa mengendalikan tekanan darah pada pasien hipertensi. Kemudian bagaimana prinsip diet yang baik? Prinsip diet yang dianjurkan yaitu dengan makan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang itu dimana kita harus bisa membatasi gula, garam, kemudian makan cukup buah, sayur-sayuran, dan makanan yang mengandung lemak jenuh itu nanti bisa diganti dengan unggas ataupun ikan. Kemudian di sini yang perlu ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui bahwa makan buah dan sayur itu penting untuk setiap harinya. Kenapa makan buah dan sayur itu penting? Karena di dalam buah itu dia mengandung banyak kalium yang bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian selanjutnya di sini yang akan saya berikan yaitu tips untuk mengontrol tekanan darah. Apa saja tipsnya? Di sini tips yang harus dilakukan yang pertama itu cek tekanan darah secara teratur. Kemudian yang kedua perlu diketahui bahwa tekanan darah yang tidak terkontrol itu bisa menimbulkan komplikasi ataupun penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga, sediakan obat di rumah. Yang keempat, minum obat secara rutin dan teratur sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian yang kelima itu ketahui juga apa efek samping dari obat yang akan kita minum. Kemudian yang keenam itu usahakan untuk tidak membeli obat di warung atau kios-kios terdekat. Kemudian yang ketujuh itu yang perlu diketahui bahwa tekanan darah yang normal itu berkisar antara 120/80. Selanjutnya saya Nadila Hibatur Rahman dengan NIM 016060023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa hipertensi itu
teratur. Kemudian yang ketiga, T, yaitu tetap diet dengan gizi seimbang atau dengan mengkonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat yaitu U, yaitu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Kemudian yang terakhir yaitu H, yaitu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Perkenalkan, nama saya Juraida, di mana NIM saya 014060006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari hipertensi. Di mana pencegahan dari hipertensi itu ada yang namanya CERTIK. Di mana CERTIK itu adalah sendiri, C-nya itu adalah cek kesehatan yang rutin. Kemudian E adalah nyah dari asap rokok atau hindari dari asap rokok. R adalah rutin beraktivitas. D adalah diet seimbang. I adalah istirahat yang cukup, dan juga K adalah kelola stresnya. Nah, sedangkan untuk tips kita yang agar tetap sehat dalam masa pandemi COVID ini sendiri. Pertama, stop merokok. Dimana kalau seperti yang kita ketahui, rokok itu bisa menyebabkan komplikasi yang lebih berlanjut. Kemudian tetap di rumah saja seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran mengandung vitamin agar imunitas kita baik. Setelah itu beraktivitas yang cukup dan berolahraga selama 30 menit. Nah, setelah itu hindarilah minuman atau kurangilah minuman yang beralkohol atau yang mengandung gula dan juga yang mengandung soda. Setelah itu kelola stresnya sendiri, dimana seperti kita ketahui bisa kita konseling pada keluarga kita sendiri untuk masalah stres kita sendiri. Iya, baik. Selanjutnya perkenalkan, saya Ike Yoga Mahendra Putra dari 012 Ya, selanjutnya kita akan melakukan ceramah yaitu cek tekanan darah di rumah. Jadi sebenarnya untuk kegiatan yang satu ini sangat simpel. Jadi sebelumnya pastikan sebelum mengerjakan, usahakan tubuh dengan posisi duduk selama 2-5 menit dan tidak diperkenankan untuk sebelumnya meminum kopi, tidak untuk mengkonsumsi obat sebelum mengerjakan, dan tidak menahan buang air kecil. Jadi, dilakukan pengecekan sebaiknya dilakukan 2-3 kali dengan jangka waktu 1 menit untuk mendapatkan data variasi tekanan darah yang berbeda-beda. Ibu, apakah saya bisa memeriksa tekanan darah Ibu? Permisi Bu ya. Ya Ibu, untuk tensi terakhir Ibu berapa nih? Jadi di sini mendapatkan tensinya 120/80. Jadi yang saya mungkin katakan tadi sebaiknya dilakukan 2-2 kali dengan jarak waktu 1 menit. Dan juga alat ukur tekanan darah yang paling dianjurkan juga jenis digital. Jadi gunakan alat ukur yang sudah tervalidasi tentunya. Dan lebih baik sebenarnya menggunakan alat ukur yang menggunakan manset dan didudukkan kepada lengan seperti yang tadi. Mungkin itu dia untuk ceramah cek tekanan darah di rumah. Ya, jadi itu dia bagaimana cara menangani hipertensi saat pandemi COVID-19. Ya, jadi di sini kami juga sudah menyediakan poster. Mungkin itu dia dari kelompok kami. Wassalamualaikum